Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang volume benda dalam bidang, yakni kita aplikasi dari integral. Begini, ketika misal kita punya sebuah aplikasi integral, di mana di sini kita fokusnya adalah volume benda dalam bidang. Begini, ketika kita punya sebuah misalkan koordinat kartesius, di sini x, ini y, kemudian di sini kita punya sebuah kurva, ini kurva y sama dengan fx dengan batasnya di sini a, kemudian di sini b. Maka nanti ketika di sini kita putar ditanya adalah volume benda dalam bidang, ketika ini kurva ini kita putar mengelilingi sumbu x, maka bisa terlihat di sini nanti ini akan melingkar seperti ini. Nah, ini pasti seperti ini ya. Berarti nanti di sini bayangannya ketika diputar, anggap aja bagus. Inilah volume ini nanti, volume benda putar ini nanti bisa kita cari dengan menggunakan integral batas bawahnya tadi apa? A, batas atasnya B. Atau bisa kita integral fx dikuadratkan dx interval A sampai B. Inilah volume benda dalam bidang, di mana volume benda putar diputar melalui sumbu mengelilingi sumbu x. Nanti ketika dia mengelilingi sumbu y, maka dia x sama dengan fy, di mana dia terhadap dy dengan batasnya harus ada di y. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh pertama. Tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, kemudian dibatasi oleh sumbu X, kemudian garis X sama dengan 4. Diputar mengelilingi sumbu X. Mengelilingi sumbu maka cara penyelesaiannya begini. Y sama dengan akar X, maka ketika kita buat sebuah gambar begini. Oke, ini anggap aja bagus ya gambarnya. Oke, Y sama dengan akar X itu kan gambarnya kan seperti ini. Nah, ini Y sama dengan akar X. Sumbu X. Nah, sumbu X ini bawah. Ini sumbu X. Sumbu X. Ini sumbu Y. Sumbu X, X sama dengan 4. X sama dengan 4, maka di sini posisinya 4. Nah, maka daerah di sini mengelilingi, maka daerah yang dari sini ini dia mengelilingi sumbu, maka ini diputar. Maka kalau gitu bayangan ini seret. Nah, ini kita putar sini. Nah, maka inilah volume yang akan kita cari. Ini memutar. Oke, batas. Berarti di sini batasnya itu batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 4. Maka volume benda putarnya di sini adalah, ingat kasih pi ya, pi integral batas bawah 0. Jadi yang pertama, sorry. Nah, ini kasih apa? Di sini ada pi, ya, kurang pi. Pi batas bawahnya 0, batas atasnya 4. Di sini berarti akar dari akar x kuadrat. Dx harus dikuadratkan fungsinya.
Maka dari sini kita dapatkan bahwa Pi integral 0 sampai 4 dia tetap X dx. Kita integralkan kayak kemarin integral. X itu jadinya X kuadrat per 2, batas atas 4, batas bawah 0. Sehingga nanti jadinya adalah Pi kurung 4 masukkan berarti 4 kuadrat per 2 min 0 kuadrat per 2. Jadinya jawabannya adalah 8. Di sini apa? Pi satuan volume. Sudah. Ini untuk contoh pertama. Contoh kedua. Contoh kedua, tentukan volume benda putar yang terbentuk apabila daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3. Y sama dengan 3, sumbu Y. Nah, jadi ini sumbu Y dan garis Y sama dengan 3 diputar mengelilingi sumbu Y. Mengelilingi sumbu Y. Ketika dia mengelilingi sumbu Y, maka begini. Ketika kita buat sebuah ini, anggap aja ini bagus ya. X, Y. Y sama dengan X pangkat 3 ini berarti kan X sama dengan 3 akar dari Y. Seperti itu. Nah, grafiknya untuk yang ini adalah ini. Kita lihat seperti ini. Nah, ini X sama dengan akar 3 dari Y. Seperti itu. Kemudian Y sama dengan 3. Ini 3Y. Nah, ini mengelilingi sumbu Y kan ini. Sumbu Y ini mengelilingi sumbu, maka ini mengelilingi sumbu ini. Maka ketika diputar, nanti jadinya adalah oke ya, ini diputar. Nah, ini kan diputar kan. Nah, oke, nah, ini berarti batas bawahnya 0, batas atasnya 3. Berarti volumenya nanti adalah Pi, batas atasnya, batas bawahnya 0, batas atasnya 3. Di sini 3 akar Y pangkat 2 DY. Maka kita bisa lanjutkan di sini, jadinya adalah Pi 0 sampai 3. Di sini berapa? Y pangkat 2 per 3 D. Maka kita integralkan. Hasil integralnya nanti adalah Pi, ya ini kita lihat ya, 2 per 3 ditambah 1 berarti 5 per 3 atau dibalik jadinya 3 per 5 Y pangkat 5 per 3, batas atasnya 3, batas bawah 0. Kalau dimasukkan berarti Pi dimasukkan dulu, 3 dimasukkan berarti 3 per 5 kalikan 3 pangkat 5 per 3 min 3 per 5, 0 pangkat 5 per 3. Jadi jawabannya adalah di sini Pi ini berarti berapa? 9, 3 akar 9 per 5. Atau bisa ditulis 9, 3 akar 9 per 5 Pi satuan volume. Ini dasar-dasar untuk menentukan aplikasi dari integral ini untuk volume. Nanti ada metode cincin, ada metode, tapi paling dasar kita bahas di metode ini tadi, metode cakram atau memutar. Untuk yang cincin dan lain-lain nanti itu levelnya agak naik. Demikian untuk materi dasar, konsep dasar tentang volume benda dalam bidang menggunakan metode cakram ya, atau menggunakan sumbu putar itu tadi. Ini paling dasar.
Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.